Hey yo yo go yo yeah yo yo yeah. Hey yo yo guys. Oke guys, ya kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman how to install bukan itu ya guys, tapi ya aplikasi Apache Open Office. Oke. Jadi teman-teman dapat mengakses linknya ya yang sudah kami sematkan di deskripsi. Atau teman-teman juga bisa langsung search saja di Google Chrome. Oke, setelah teman-teman mengakses linknya, tampilannya akan seperti ini. Teman-teman tidak usah bingung, tidak usah bimbang atau apapun. Ya, teman-teman cukup fokus ke dua opsi ini saja. Oke. Di atas sini adalah link untuk mendownload aplikasinya dan di bawahnya merupakan panduan instalasinya. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman dapat mengklik ini saja dan melihat panduannya bagaimana. Jika sudah paham, langsung saja klik yang atas. Oke, setelah masuk tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk bagian bawah abaikan saja, kita fokus pada 3 bagian ini saja. Jadi yang sebelah kiri, paling kiri ini merupakan versi dari perangkat kalian. Berhubung di sini saya pakai Windows, maka saya memilih Windows. Untuk sebelah kanannya lagi merupakan bahasa. Jadi teman-teman bebas memilih bahasa manapun. Ya, di sini saya akan memakai bahasa English US. Dan sebelah kanannya lagi merupakan versi dari aplikasi tersebut. Setelah pengaturannya selesai, dikira sudah cukup, teman-teman langsung saja download full installation. Setelah masuk tampilannya akan seperti ini, teman-teman cukup tinggal menunggu 5 detik saja, setelah itu akan otomatis terdownload. Setelah aplikasi terinstall dan teman-teman sudah buka aplikasinya, tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilannya hampir mirip dengan aplikasi Microsoft Word, namun bedanya dari aplikasi ini yaitu letak ribbon tab atau menu ribbon. Jika pada Microsoft Word semua tab ribbon berada di atas, pada aplikasi ini terdapat 2 bagian, yaitu di atas dan di sebelah kanan. Langsung saja kita ke pengetikan dokumen. Jadi langkah pertama yaitu letakkan kursor pada area kerja dokumen yang berkedip seperti ini. Mulai mengetik teks yang diinginkan menggunakan keyboard. Setelah dokumen sudah diketik, kita lanjut untuk menggunakan fitur pengetikan dan pemformatan. Jadi untuk mengubah jenis teks, ukuran atau warna font, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memblok teks atau kalimat yang ingin teman-teman edit. Setelah diblok, Anda dapat menuju ke tab di sebelah kanan pada bagian teks. Di sini ada 2 opsi, sama seperti Microsoft Word juga ya. Jadi bagian yang pertama untuk mengubah font dan bagian yang kedua untuk merubah ukuran. Oke, teman-teman dapat mengubah font sesuai kebutuhan teman-teman dan dapat merubah ukuran sesuai kebutuhan teman-teman juga. Oke, jadi karena 3 kalimat yang saya blok ini merupakan sebuah judul dari dokumen tersebut, karena identiknya sebuah judul itu berada di tengah ya, rata tengah.
teman-teman dapat menggunakan menu tab di sebelah kanan dengan cara memblok teks yang ingin teman-teman edit, lalu pergi ke tab paragraf ini. Jadi ada 4 opsi di sini, yaitu yang pertama rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Oke, kita klik saja yang ini, align center atau rata tengah sebagai judul. Oke. Tahu teman-teman juga dapat menggunakan shortcut, tidak perlu menggunakan pada bagian tab paragraf tadi, dengan cara teman-teman blok saja kalimat ini, lalu teman-teman klik Ctrl dan E. Sudah berada di tengah. Oke, teman-teman juga dapat memanfaatkan fitur lain seperti penomoran, bullet point, atau spasi baris sesuai kebutuhan dokumen Anda. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Teman-teman cukup ke menu tab di sebelah kanan sini ya, di bawah tab paragraf ini ada 2 opsi teman-teman. Jadi yang pertama yaitu bullets dan yang kedua numbering. Jadi sebagai contoh saya akan menggunakan numbering ini. Oke, sudah. Teman-teman juga dapat mengedit atau apapun sebagainya sesuai keinginan. Jadi numbering ini teman-teman juga dapat atur posisinya sesuai kebutuhan. Teman-teman juga dapat mengatur di bagian ruler atau penggaris yang berada di atas ini dengan cara menggeser saja bagian ini sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita akan memberi jeda atau spasi per kalimat atau per baris teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman cukup bold saja bagian yang ingin teman-teman edit, lalu pergi ke tab di sebelah kanan ini pada bagian above paragraph spacing. Teman-teman bisa tambah saja atau teman-teman atur sesuai kebutuhan seperti ini, dan inilah hasilnya. Setelah dikira cukup, untuk tahap terakhir yaitu bagaimana cara men-save dokumen tersebut. Jadi teman-teman cukup pergi ke menu file, lalu teman-teman pilih saja save as.